Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya, khususnya para subscriber saya? Ya, pada malam hari ini saya tunjukkan salah satu koleksi yang paling saya sayangi, yang paling kalau saya mengatakan ini koleksi yang termasuk jajaran paling tinggi dalam koleksi batu mustika saya. Ya, saya akan menunjukkan fakta menarik. Silakan disimak, telinga dibuka lebar agar nanti bisa paham ini kenapa, oh jadinya gini, oh gini ya. Jadi semuanya bisa tahu, dan sampai selesai video ini mohon disimak baik-baik karena ini sangat penting menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Oke. Sebelumnya silakan untuk like dulu, share, komen, dan subscribe juga pada channel ini jika belum ya. Tekan tombol loncengnya juga ya, agar bisa mendapatkan notifikasi yang bermanfaat mengenai batu mustika. Saya mempunyai batu mustika ya, saya contohkan ini. Mohon maaf saya menyebutkan banyak sekali orang-orang yang punya keturunan Cina ya, mereka ini sangat tertarik sekali dengan mustika saya ini. Saya contohkan di sini, saya bawakan langsung mustikanya ya. Kalau bisa dilihat teman-teman semuanya, ini bukan bola tapi sebuah mustika yang memang dari awal saya dapatkan sudah bentuknya semacam ini ya. Kalau orang Cina mengatakan ini adalah yin dan yang, mustika semacam itu untuk menyelaraskan urusan ya, yang tidak terlihat dan yang terlihat semacam itu. Mustika ini apa sih hebatnya Ki Bagus kok dibikinin video gitu kan, ada pertanyaan. Mustika ini hebatnya adalah manfaatnya kalau dalam artian pengasihan itu jauh lebih tinggi daripada mustika saya lainnya ya, untuk urusan pengasihan. Kemudian ada juga yang manfaat yang bagus, yaitu ketika seseorang ini kalau mengikuti arahan dari saya dan menggunakan batu mustika ini, maka dia mengatakan kepada orang lain sesuatu, dan ini akan lebih jauh dipercayai, akan manut, akan hormat, akan mengikuti apa yang Anda katakan, asalkan itu positif. Ya. Penggunaan batu mustika ini ada tata cara yang harus diikuti. Ya. Terkadang, misalkan batu mustika ini sudah sampai ke tangan seseorang, untuk penyelarasan saya sendiri yang akan menentukan kapan itu waktunya. Jika belum waktunya dilakukan penyelarasan, maka ya belum saatnya. Nah, karena apa? Karena mustika ini adalah jajaran mustika yang paling tinggi di tempat saya. Ya, saya mengatakan langsung di sini tidak masalah. Ya, saya mengatakan langsung di sini untuk sebagai teman-teman paham. Mahar mustika ini yaitu hampir menyentuh angka 30 juta. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada yang beli Ki Bagus? Ada, karena mustika ini sudah dimahari oleh orang lain. Sudah dimahari oleh orang lain. Tetapi kenapa bisa saya bawa? Karena ada suatu kejadian ketika penggunaan mustika ini tidak sesuai dengan arahan saya. Ibaratnya Anda sudah punya aturan jelas, ya, ada hukum-hukum tertulis, ya katakanlah itu, tapi Anda melanggarnya. Nah, berarti Anda yang salah, betul atau tidak? Ya, semacam itu. Penggunaan batu mustika ini untuk penyelarasan sendiri itu saya yang ngatur kapan waktunya. Kemudian tinggal dibawa, karena ya kepastian dari batu mustika ini sampai dalam jangka 2 tahun. Nah, ada yang mengatakan, ya langsung saya katakan di sini tidak masalah, tidak usah ada. Saya sendiri mengatakan mustika ini bisa dipakai untuk mendapatkan istri lagi. Nah, kok bisa semacam itu Ki Bagus? Ya, terkadang ada laki-laki yang punya urusan, yang mana ini harus punya istri lagi. Ada pertanyaan, kok Ki Bagus nggak mau istri lagi? Bukannya saya tidak mau, tetapi memang saya tidak perlu. Ya.
Saya tidak perlu nambah lagi begitu. Walaupun punya kemampuan, tapi saya tidak mau menambah lagi. Nah, itu yang penting. Nah, penggunaan mustika ini kenapa kok sekarang ada di tangan saya lagi? Karena penggunaannya tidak sesuai dengan arahan saya. Ada perjanjian yang harus dilakukan, ibaratnya pantangan, tapi pantangan ini dilewati ataupun diterobos ataupun dilakukan malahan. Dan akhirnya apa? Energinya, saya akan mengatakan di sini, energinya saya cabut dari sini. Jadi kalau untuk mengatakan mustika ini apa sekarang, ya tidak ada energinya, karena memang apa? Sesuatu yang sudah menjadi pengikat. Kalau pengikat itu dilepaskan, pasti tidak akan bisa bersatu lagi. Sama seperti mustika ini. Ya, ketika arahan saya tidak dilakukan, maka ya saya tidak bisa membantu. Intinya semacam itu. Oke? Kemudian, kenapa kok mustika ini tidak ada, katakanlah ini alasan ya. Alasan batu mustika ini kenapa kok sampai pantangannya dilanggar, karena mengatakan belum ada reaksinya. Saya mengatakan tadi, jaminan itu mungkin sampai 2 tahun, ya, sampai 2 tahun. Tapi kalau untuk batu mustika ini, pantangan sudah diterobos, jadi saya akan tunjukkan, ya, mustikanya saya balik, saya tunjukkan kepada teman-teman. Ya, terlihat ya? Bentar. Agar teman-teman semuanya bisa tahu. Dilihat di situ ada motif putih ya, terus kemudian ada bercak-bercak hitam. Saya pastikan ketika dulu saya menyerahkan mustika ini itu bersih, warnanya putih. Sekarang ada noda hitam. Ya. Ini seperti kayak terkontaminasi. Nah, semacam itu. Untung mustikanya tidak pecah, ya. Untung tidak pecah di tempat sana. Oke? Ya, saya mengatakan ini karena apa? Karena saya perlu. Ketika Anda, teman-teman semuanya, para subscriber saya yang pinter-pinter, ketika teman-teman punya guru Anda mengatakan jangan melakukan ini ya Mas ya, jangan melakukan ini ya Le, ya, Anda pasti akan manut sama guru Anda. Nah, apa jadinya ketika Anda disuruh ini dan ini, tapi Anda menolaknya, ya padahal itu sudah benar, sudah sesuai arahan, ya. Yang terjadi adalah Anda akan dikucilkan oleh guru Anda, ya. Nah, semacam itu. Oke, semoga bermanfaat. Entah ini apa yang saya bahas, pembahasannya mengenai batu mustika, ya. Mengenai apa yang terjadi jika pantangannya diterobos. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Hajat tidak akan bisa Anda dapatkan, malah Anda semakin sial. Itu yang mungkin akan terjadi juga, ya. Oke, tidak perlu panjang-panjang lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.